Baik, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, akhirnya kita bisa berkumpul lagi ya, bertemu lagi minggu ini. Dan terima kasih juga kesempatan yang sudah diberikan pada saya untuk bisa sharing Dharma lagi di sini. Ya, untuk teman-teman kalau yang biasanya rutin tiap minggu ke sini untuk kebaktian, untuk puja pagi, mungkin akan menyadari ya. Jadi per bulan Februari itu bahwa dari Ketua Wihara juga menyampaikan bahwa kita akan membuat sistem yaitu untuk Dharma Desananya, topiknya itu jadi topiknya tersusun ya. Jadi topik Dharma Desananya sudah tersusun untuk selama 1 tahun. Jadi itu topiknya mulai dari benar-benar paling dasar dan jadi semakin meningkat. Jadi kalau bisa ya memang diusahakan untuk datang setiap minggu karena topiknya itu akan nyambung terus ya. Jadi topiknya akan nyambung terus. Jadi itu semua ada hubungan ya. Kalau teman-teman ini dari 2 minggu lalu, yaitu mulai dari Samanera Cirawangsa. Jadi kemarin Samanera juga membawakan topik sama ya, Kalamasuta bagian pertama. Jadi kalau di Suta itu namanya bukan Kalamasuta ya. Kalamasuta itu nama kerennya gitu ya, nama ininya, nama umumnya dipakai, tetapi dalam sutta itu namanya Kesaputya Sutta ya, Kesaputya Sutta atau Kesamutya Sutta ya, di sana begitu ya, Kesaputya Sutta. Jadi Kesaputa Sutta. Jadi di sana namanya bukan Kalamasuta, tetapi untuk dipersingkat disebutnya Kalamasuta ya. Jadi kemarin kan yang 2 minggu lalu itu Samanera Cirawangsa, sedangkan minggu lalu dibawakan juga bagian 2 Kalamasuta ini oleh Bu Damayanti ya. Jadi sekarang saya untuk bagian 3-nya. Kalamasuta ini untuk yang belum pernah dengar gak apa-apa, kita ulang dari depan juga ya. Jadi Kalamasuta ini atau untuk intinya itu adalah jangan terjebak dalam pandangan eksternal. Apa sih pandangan eksternal itu? Nah ini ada gambarnya, ada nih orang bingung, orangnya bertanya-tanya. Ini banyak orang bertanya-tanya. Mereka bertanya-tanya kenapa. Jadi latar belakang dari Sutta ini, Kesaputya Sutta ini adalah di desa Kesaputa. Jadi di desa Kesaputa ini tinggallah orang-orang dari suku Kalama. Ya, mereka dari suku Kalama di India dulu itu suku Kalama. Nah, mereka mendengar suatu hari bahwa Sang Buddha datang ke daerah itu. Ya, Sang Buddha sedang datang berjalan dan ada di daerah itu. Mereka lalu mengundang Buddha dan mereka bertanya kepada Buddha. Mereka mengatakan bahwa mereka mendengar banyak berbagai macam ajaran. Jadi ada guru ini yang bilang begini kamu nanti bisa masuk surga. Nanti ada guru lain juga yang bilang kamu harus begini lalu bisa masuk surga. Dan banyak guru-guru yang cara ngajarinya tuh beda-beda, pelajarannya tuh beda-beda, dan bahkan bukan cuma berbeda, itu saling bertentangan pelajarannya. Jadi mereka bingung, yang mana yang harus diikutin ya, yang mana yang benar sebenarnya. Nah, mereka bingung. Orang-orang Kalama ini tidak tahu harus mengikuti ajaran siapa. Karena setiap ajaran tampaknya memiliki otoritas dan pengikutnya masing-masing. Jadi guru-guru yang datang lewat sana itu semua sudah guru-guru terkenal, tetapi mereka ajarannya beda-beda. Lalu mereka datang kepada Buddha dan berkata, kami mendengar banyak hal, tetapi kami tidak tahu mana yang benar. Tolong beritahukan kepada kami ajaran yang benar. Jadi mereka bingung. Mereka bingung gimana mereka harus memilih gimana caranya bahwa sebuah ajaran itu benar. Ya, gitu. Jadi mereka bertanya kepada Buddha.
Dan pada saat itu pun ya sebenarnya ya suku Kalama ini mereka juga bukan pengikut Buddha ya, mereka bukan pengikut Buddha karena mereka juga umum dan mereka bukan pengikut Buddha juga, jadi mereka tidak mengikuti guru manapun karena mereka masih bingung juga ya. Oke, nah, jadi lalu Buddha memberikan ada beberapa patokan yang harus dipertimbangkan sebelum kita memilih suatu ajaran ya. Kadang kita ada yang memilih suatu ajaran dikarenakan apa? Kenapa sahabat Dharma di sini bisa memilih agama Buddha? Apa faktornya? Apakah karena mungkin dari lahir karena orang tua beragama Buddha bisa menjadi mempelajari ajaran Buddha, atau mungkin ada yang dari pacarnya nih agama Buddha jadi dari pacarnya, atau mungkin ada dari siapa dia lihat orang terkenal ini, wah orang terkenal ini kayak Keanu Reeves atau apa, Richard Gere kayak gitu kan, mungkin mereka beragama Buddha, wah orang terkenal ini ikut Buddha jadi saya ikut Buddha juga, apa begitu ya. Jadi ada beberapa faktor ya harus dipertimbangkan. Jadi ada faktor eksternal yang mempengaruhi keadaan kita, itu kadang dipengaruhi oleh tradisi lisan. Ada juga dipengaruhi oleh ajaran turun-temurun. Nah, ajaran turun-temurun mungkin seperti dari keluarga ya. Dari keluarga, dari kakek nenek kita sudah mempelajari ajaran ini. Jadi ayah ibu kita ikut ajaran ini dan kita juga ikut ajaran ini. Atau karena kabar angin atau isu yang beredar, kumpulan teks atau kitab, logika dan penalaran, sosok terkenal, tekanan sosial ya. Oke, jadi ada beberapa faktor eksternal ini ya. Mari kita bahas satu-satu ya. Apa itu tradisi lisan? Tradisi lisan mengacu pada ajaran atau pandangan yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Hal ini bisa mencakup cerita, keyakinan, atau adat istiadat yang diterima tanpa pernah dipertanyakan. Dalam konteks Kalama Sutta, Buddha mengingatkan agar kita tidak menerima ajaran hanya karena sudah diwariskan dalam tradisi. Jadi kalau kita zaman dulu itu kan belum ada tulisan ya, belum ada tulisan. Jadi kayak waktu zaman Buddha aja pelajaran itu tidak ada, ajaran Buddha itu tidak ada yang tercatat. Ajaran Buddha baru mulai tercatat kalau nggak salah dari kapan ya? Saya udah agak lupa ya, mungkin di konsili keberapa gitu ya, di Sri Lanka kalau nggak salah ya. Ya, jadi dari dulu ajaran itu cuma diingat, jadi udah diajarin, mereka mengingat, lalu mereka ajarin lagi ke orang-orang lain semua lewat lisan ya. Lisan itu kan berarti dari ucapan-ucapan aja. Oke, jadi itu tradisi lisan. Jadi kita jangan cuma percaya si ini lo bilang ini, si ini lo bilang ini. Jadi dari kata-kata itu kita udah percaya. Itu pertama. Yang kedua, ajaran turun-temurun. Ajaran turun-temurun adalah ajaran atau keyakinan yang diterima hanya karena sudah lama ada dan telah diteruskan oleh nenek moyang kita. Meskipun ada kemungkinan ajaran ini memiliki kebijaksanaan di masa lalu, tidak ada jaminan bahwa ajaran tersebut selalu relevan atau benar untuk situasi masa kini. Ya ini ajaran dari masa lalu. Jadi ini ajaran ini bukan cuma ajaran yang membentuk ajaran agama ya, tetapi ajaran-ajaran yang lain. Seperti mungkin teman-teman pernah dengar gak? Dulu ada pantangan, kalau saya sering dikasih tahu kalau malam tidak boleh gunting kuku. Jadi katanya kalau mau gunting kuku itu bisa ini tidak hormat pada orang tua, katanya begitu ya. Dulu orang tua saya beritahukan kayak gitu. Padahal mungkin kalau logikanya itu adalah nanya malam nggak boleh gunting kuku itu karena dulu kan penerangan tidak seperti sekarang lampu-lampunya. Jadi kalau gunting kuku pada malam hari itu resiko untuk melukai diri sendiri.
Kan kayak gitu ya. Dulu kan lampu penerangan masih jarang ya, mungkin ada yang cuma pakai lilin ya, lilin petroma kayak gitu kan. Jadi ya makanya ada beberapa hal seperti itu. Tapi sekarang kan sudah tidak berlaku untuk zaman ini. Lalu juga ada seperti misalnya waktu misalnya katanya kalau pas sudah maghrib ya, patokannya maghrib tuh tidak boleh keluar, anak-anak jangan keluar katanya, nanti diculik sama setan atau jin ya. Itu kan sebenarnya kalau poinnya itu kalau kita melihat secara bijaksana bahwa itu sebenarnya bukan diculik oleh setan atau jin, tetapi maghrib itu kan memang sudah menjelang sore ya, sore ke malam hari. Apalagi di zaman-zaman dulu benar-benar yang masih suasana gelap kayak gitu. Jadi kalau anak-anak keluar pada sudah keadaan kondisi gelap kayak gitu, mereka kemungkinan besar mudah untuk hilang ya, hilang. Jadi mereka hilang, mungkin tersesat, nggak bisa pulang kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan diculik oleh setan atau jin, tetapi mereka tersesat karena pada zaman dulu suasananya masih mungkin suasana hutan ya, belum seperti sekarang ada jalan terus ada lampu apa kayak gitu ya. Jadi berbeda. Jadi kita nggak bisa full mengikuti, tapi kita harus mengikuti dengan kebijaksanaan. Jadi ajaran itu, nasihat-nasihat itu tidak sepenuhnya salah ya, tetapi mungkin antara masa lalu dan masa kini sekarang sudah berbeda kondisinya kayak gitu ya. Jadi ajaran turun temurun. Ada juga yang seperti beberapa mitos yang kalau saya di kepercayaan Chinese dari orang tua bahwa katanya kalau ada nih dari keluarga kita yang lagi hamil, itu jangan renovasi rumah, jangan menjahit, jangan ketok-ketok. Katanya nanti itu takutnya nanti bisa berpengaruh ke bayi yang akan dilahirkan, kan gitu. Katanya kalau menjahit itu juga, karena saya baca di internet ada nanti bibirnya bisa kenapa. Padahal kalau kita melihat keyakinan ini dari sudut lain, ada beberapa, kalau ada yang orang mengatakan ini, saya nggak langsung terima. Jadi saya kadang membandingkan dulu. Misalnya kalau kita di budaya barat, budaya Amerika, Eropa, apakah mereka ada kayak gitu juga? Jadi kalau satu budaya, kalau itu benar, sesuatu itu kebenaran itu kalau benar, harusnya kan berlaku tidak cuma di suku tertentu, tetapi di suku-suku lain atau ras-ras lain itu sebenarnya kan mereka juga harusnya sama, akan mengakibatkan hal-hal tersebut. Nah, tetapi kan ternyata tidak. Kalau mungkin di bule kan mereka tidak ada pantangan, banyak pantangan ini, pantangan itu, seperti mungkin tradisi kita ya orang timur ya, kayak gitu. Jadi kita jangan asal percaya aja, tetapi kita harus memikirkan lagi, mempertimbangkan lagi, dan mencari tahu lagi. Oke, itu untuk ajaran turun temurun. Dan selanjutnya adalah kabar angin. Kabar angin adalah informasi yang beredar tanpa adanya bukti yang jelas atau kebenaran yang terverifikasi. Kabar angin seringkali disebarkan secara tidak sengaja atau dengan tujuan tertentu, dan seringkali hanya berdasarkan asumsi, gosip, atau bukan fakta yang jelas. Kabar angin itu apa? Kabar angin ini sampai dengan hari ini sekarang kabar angin itu banyak sekali. Kabar angin itu bisa berupa hoax. Mungkin teman-teman kadang dapat dari WA. Yang paling sering kadang misalnya yang cerita artis meninggal, oh Jackie Chan meninggal gitu-gitu. Padahal kalau kita cek mungkin di berita-berita gak ada gitu kan. Tapi entah dengan tujuan apa, ada saja orang-orang yang menyebarkan kabar-kabar itu. Padahal itu jelas-jelas mungkin sangat mudah kita cek, tetapi mungkin untuk sebagian orang yang kurang kritis, mereka akan langsung percaya dengan kabar-kabar tersebut. Ada lagi juga sekarang banyak kabar itu, banyak kabar yang sekarang digunakan untuk penipuan, terutama dari WA. Jadi kadang kabar-kabar itu mereka bilang, oh klik link ini gini kan.
Akhirnya kita klik link itu dan ternyata akhirnya handphone kita dihack. Jadi dana-dana saldo kita yang di m-banking yang di handphone itu akhirnya diambil ya. Jadi makanya kita harus kritis kalau ada orang kirim link atau apa, bacanya apa gitu kan, kita harus membaca dulu, jangan langsung buru-buru dipencet ya. Itu ya, kayak itu kabar-kabar seperti itu tidak hanya menimpa orang yang mungkin sudah berumur, tetapi saya lihat ternyata banyak yang masih muda-muda juga terkena tertipu hal-hal tersebut ya, terkena penipuan dari hal-hal tersebut. Oke, selanjutnya adalah kumpulan teks atau kitab. Jadi Buddha juga mengajarkan kita jangan langsung percaya dengan kumpulan teks atau kitab. Jadi teks atau kitab suci merupakan referensi ya, kitab suci loh ya kita bilang ya, terutama referensi yang sangat dihormati dalam banyak tradisi dan sering dianggap sebagai sumber kebenaran ya, sering dianggap sebagai sumber kebenaran. Meskipun teks ini memiliki nilai penting, Buddha mengajarkan kita untuk tidak menerima ajaran hanya karena itu tercatat dalam kitab suci atau teks-teks tertentu. Kita harus memeriksa dan memahami isi teks tersebut melalui pengalaman dan kebijaksanaan batin kita sendiri. Ya, jadi kalau kita melihat teks-teks ya, jadi dalam agama Buddha aja kalau mau melihat teks agama Buddha sendiri, Tripitaka itu bisa dibilang bisa 1 atau 2 lemari kalau dikumpulin teks-teksnya itu ya. Itu kitab Tripitaka. Belum lagi mungkin kalau kita nanti melihat dari ada kitabnya ada yang dari Theravada, dari Mahayana, dari Vajrayana, Tantrayana, nah itu lebih banyak lagi. Dan kalau kita melihat tetangga nih ya, tetangga itu teksnya kita juga melihat ada yang namanya perjanjian lama, ada yang namanya perjanjian baru. Nah kalau kita melihat hal itu kan berarti kita tahu bahwa teks-teks itu sudah direvisi atau ditulis kembali ya kan. Kita pun sebenarnya tidak mengetahui pertama siapa sih yang menulis teks itu, atau apakah dalam konteks ini ya kita melihat apakah benar teks itu diturunkan dari langit. Jadi tiba-tiba dari langit udah langsung turun satu buku suci, kitab suci dari langit itu turun sendiri, enggak kan? Kita tahu teks-teks itu juga ditulis oleh manusia ya, yang nulis manusia. Yang tulis manusia itu juga mereka ditulis dengan pengertiannya orang itu sendiri. Kalau kita menyebutkan pengertian karma, mungkin saja kadang pengertian karma antara saya, mungkin Romo Budi, Romo Gior, mungkin pengertiannya atau cara mengajarkan ulang, cara memberitahukan ulang, membabarkan itu mungkin bisa berbeda-beda ya. Sedikit banyak mungkin ada berbeda kan gitu. Jadi teks itu atau kitab itu juga ditulis oleh manusia ya, dengan tujuan dan pengertian masing-masing. Jadi kita juga jadi jangan kita langsung asal percaya aja dengan suatu teks-teks dari kitab suci ya, tetapi kita harus memfilternya kembali ya. Jadi jangan di sana ada tulis gini-gini kita langsung percaya, jangan ya. Oke, yang selanjutnya adalah logika atau penalaran. Ya, logika atau penalaran. Meskipun logika dan penalaran adalah alat penting dalam berpikir, mereka bisa saja membatasi pemahaman kita jika digunakan secara sempit atau hanya mengandalkan akal pikiran semata. Penalaran bisa kita gunakan untuk memahami dunia, tetapi tidak selalu dapat menangkap kebenaran yang lebih dalam atau aspek-aspek batin yang melampaui logika. Jadi logika ini juga relatif. Logika ini misalnya kalau orang yang mungkin pengetahuannya luas,
pengetahuannya luas, wawasannya luas. Nah, dia punya logika, pengalamannya dia sudah jauh lebih banyak. Jadi penangkapannya dia juga berbeda dibanding orang yang mungkin mereka hanya berada di satu daerah, jarang membaca, jarang apa. Jadi itu penangkapannya, logikanya juga berbeda. Seperti kemarin ada kasus saya lihat di mana itu ada orang, misalnya kita sekarang kan lagi di bulan puasa nih, ya, ada beberapa sekelompok oknum yang kita lihat fanatik. Mereka logikanya adalah pokoknya orang lain ada yang makan apa-apa itu tidak boleh, kan gitu ya. Entah mereka yang makan itu beragama lain kah, atau mungkin beragama sendiri tetapi ada halangan. Ya, misalnya orang hamil, orang sakit itu kan sebenarnya tidak masalah, ya kan. Tetapi logika dari sekelompok oknum itu mereka sempit. Jadi mereka intinya ini nggak boleh makan, ya udah nggak boleh makan. Mereka tidak sampai memikirkan, sampai nalar, sampai sepanjang itu bahwa mungkin orang itu bukan agama yang puasa gitu, ya kan. Apa mungkin orang itu ada halangan, terutama mungkin di kaum wanita ya. Terus ada yang mungkin hamil dan mungkin kondisi sedang sakit. Nah, dan kondisi-kondisi itu kan mereka kan memang tidak diharuskan untuk berpuasa, kan begitu. Tetapi ada sekelompok oknum yang logikanya kurang berjalan. Nah, itu yang akhirnya bisa membuat mungkin tidak damai ya. Jadi kondisinya tidak damai. Jadinya membuat ajaran-ajarannya itu salah ditangkap. Ya, itu logika. Jadi logika antara seseorang itu berbeda-beda. Jadi kita juga jangan langsung asal terima saja. Oke. Untuk yang lanjutnya adalah sosok terkenal. Misalnya nih, seringkali kita mendengarkan ajaran atau pandangan hanya karena itu datang dari seorang guru yang kita anggap berotoritas atau dihormati. Meskipun guru atau pembabar tersebut mungkin sangat berpengetahuan, Buddha mengingatkan kita untuk tidak menerima ajaran hanya karena seseorang itu adalah guru atau karena mereka dihormati oleh banyak orang. Nah, ini adalah salah satu yang paling kena untuk saya. Jadi dalam hal ini sosok terkenal ini Buddha bahkan mengungkapkan bahwa bahkan sama saya seorang Buddha pun kan, kamu jangan langsung percaya begitu aja. Ya, walaupun kamu bilang, oh ini Buddha loh, kayak gitu kan. Buddha apa? Mereka kan suku Karama ini belum kenal sebenarnya sama siapa itu Buddha. Ya, jadi bahkan sama saya sendiri pun kamu langsung jangan asal percaya. Itulah yang saya lihat satu luar biasa dari ajaran Buddha ini. Jadi Buddha bahkan mengatakan sama saya pun kamu jangan langsung percaya, tetapi kamu tetap mempertimbangkan, mempelajari semua. Nah, baru nanti kalau sudah merasa oke, terimalah ajaran tersebut. Jadi begitu. Jadi di zaman sekarang kadang kita melihat ya banyak kasus-kasus seperti bukan dalam hal ajaran agama saja, tetapi kita lihat di dalam ekonomi atau bisnis juga. Kalau kita lihat di Instagram dulu ada banyak artis-artis yang kelihatannya flexing. Mereka tuh mengumpulkan dana dari follower-followernya, dari pengikut-pengikutnya. Jadi mereka di Instagramnya itu mereka akan flexing, mereka akan menunjukkan, weh saya punya mobil mewah, saya sukses karena ini. Terus saya bepergian, punya jet pribadi dan sebagainya. Mereka foto-foto begitu, jalan-jalan ke luar negeri, tinggal di hotel yang mewah. Ternyata setelah ketahuan, ternyata mungkin itu mobilnya ternyata bukan mobil sendiri, ternyata itu mobil di dealer showroom, tapi mereka izin foto-foto di sana. Atau ada juga mereka memang pinjam dari teman yang punya, mereka cuma foto-foto di sana, kayak gitu ya. Jadi mereka flexing, mempertunjukkan seolah-olah mereka sukses dan terkenal.
Lalu karena mereka sudah sukses dan terkenal, banyak followernya melihat, wih orang ini sukses terkenal nih, langsung dah mungkin ngikuti. Jadi orang itu akhirnya menjual, ya menjual seperti mungkin investasi dan sebagainya. Tapi karena kita percaya dan melihat, wih dia udah terkenal, dia ini kaya, sukses, jadi akhirnya orang-orang followernya ini invest, menaruh uangnya di orang tersebut, dan akhirnya lama-kelamaan ketahuan bahwa orang tersebut hanyalah penipu, dan akhirnya ada beberapa kasus itu sudah masuk penjara ya. Itu kan ada selebgram terkenal di Indonesia ya, ada beberapa lah. Saya lupa namanya, masih muda-muda itu, mungkin kalau tahu ada kasus gitu banyak. Sekarang juga banyak kasus yang di sosmed saya juga melihat banyak tawaran investasi itu dari yang memanfaatkan sosok-sosok, apalagi sekarang AI di dunia komputer. AI itu ya sudah sangat canggih, mereka bisa mengganti wajah dan mengganti suara. Ya, saya juga nggak tahu, mungkin ini terlalu luas ya, bahkan orang mungkin mereka tidak ada somasi atau gimana ya, karena katanya kayak gitu-gitu ditutup satu tumbuh seribu, penjahat penipu itu. Jadi mereka bisa mengganti, mungkin ada pernah dulu melihat Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo yang dibuat di sini videonya sangat fasih berbahasa Mandarin, jago banget gitu kan, pidato bahasa Mandarin, padahal itu ternyata cuma editan. Ada juga sekarang mereka bisa ada namanya teknologi deepfake. Deepfake itu adalah pemalsuan, jadi muka seseorang itu diganti dengan muka-muka orang terkenal. Jadi seakan-akan orang terkenal itu yang membuat kita mau percaya dengan apapun yang dikatakan oleh orang terkenal itu. Jadi sekarang teknologi sudah sangat canggih. Jadi kita jangan asal percaya aja, tiba-tiba kita dengar Bapak Presiden Prabowo, wah jago bahasa Mandarin, jago bahasa Jepang, tiba-tiba kayaknya harus dipikirkan ulang-ulang ya, apakah benar sampai sebegitunya ya. Oke, jadi kita harus kritis ya, itulah ajaran dari guru kita ya. Dan lalu juga tekanan sosial. Kadang kita mengikuti suatu pandangan atau ajaran hanya karena ada tekanan sosial atau karena semua orang melakukannya. Kita merasa cemas atau tidak nyaman jika tidak mengikuti pandangan mayoritas, meskipun kita tidak sepenuhnya memahami atau sepakat dengan ajaran tersebut. Ya, tekanan sosial ini contohnya apa? Terkadang misalnya kita tinggal di suatu komunitas, kita tinggal di satu daerah. Seperti kalau kita tinggal di Indonesia, otomatis mayoritas penduduknya beragama apa? Pastinya Muslim ya. Mungkin 80 atau 90% ya, bisa dibilang itu Muslim. Jadi terkadang saya nggak bilang semuanya, terkadang ada beberapa yang mengikuti ajaran-ajaran lain itu, entah pindah agama dan sebagainya, hanya karena ingin diakui atau supaya pansos. Beberapa mungkin pansos ya, pansos jadi supaya lebih status sosialnya lebih naik, atau supaya ingin lebih dihormati, disegani oleh sekelompok orang tersebut. Jadi kemarin saya lupa, kemarin saya lihat ada satu komen di sosmed. Komennya itu jelas-jelas itu adalah orang yang selebgramnya itu dia bukan agama ini, tetapi di komennya itu bertanya, kapan mulai pakai peci? Kapan mulai berhijab ya gitu ya kan? Jadi bahkan kayak gitu, itu pun itu kan tekanan ya, itu tekanan sosial dari sekelompok orang. Jadi mereka komen, mereka menekan agar ke artis atau selebgram tersebut agar supaya pindah ke ajaran lain. Nah, jadi itulah tekanan-tekanan sosial di mana memang
ada aja sekelompok orang yang kurang mungkin toleransinya ya. Jadi mereka di komen-komentar isi begitu. Bahkan mungkin untuk yang seagama pun mungkin, tetapi karena tidak memakai atribut-atribut ya, tidak agamais banget, tapi dia udah agama itu, tetapi karena tidak memakai atribut-atribut agama itu, jadi dia mereka dikomenin orang-orang pasti. Kadang banyak yang komen, kapan nih pakai ini, kapan nih berhijab, kapan berhijab, nah kayak gitu. Banyak sekali komen-komen itu adalah bisa disebut adalah tekanan sosial dari yang masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Ya, ini kan kita contoh di Indonesia ya. Mungkin kalau di negara-negara lain yang menganut ajaran-ajaran lain, mereka pun bisa juga mungkin ada yang begitu ya. Tapi tidak semua orang begitu. Ya, itu sebagai maklum saja. Tetapi banyak juga sebenarnya yang komen-komen itu mereka membalas orang tersebut dan mengatakan bahwa kamu ini ngomong jangan keterlaluan lah, kayak gitu ya kan. Jadi supaya tidak terlalu keterlaluan juga kayak gitu ya. Karena kan kok dikit-dikit ngomongin agama gitu kan di sosmed ya, kayak gitu. Jadi tekanan sosial ada, jadi dari pandangan mayoritas itu juga bisa terjadi. Apalagi mungkin bisa dibilang Buddha ini termasuk benar-benar minoritas banget ya di Indonesia ya. Berapa persen orang Budi yang agama Buddha di Indonesia? Di bawah 2%. Di bawah 2% ya. Di bawah 2% untuk agama Buddha di Indonesia. Makanya kita harus bersatu. Oke. Nah, lalu dari pandangan-pandangan tadi kan, dari pandangan-pandangan kabar angin, ajaran turun-temurun, sebagainya. Itu kan kita tahu, itu kan banyak, kita pasti selalu kalau dengar kabar itu kita tahu. Nah, kita gimana kita dari itu, apalagi yang harus difilter? Ya, kita harus tahu, kita melihat apakah sebuah pandangan itu dipengaruhi oleh loba itu keserakahan, ya, keserakahan. Yang kedua dosa, atau yang ketiga moha. Oke, kita mulai dari dosa dulu. Dosa itu adalah kebencian. Kebencian itu identik, salah satunya adalah dengan pembunuhan. Ya, kita bisa melihat bahwa ada beberapa ajaran yang terutama zaman dulu ya sering ya, yaitu memberi persembahan seperti ini. Mereka takut suatu desanya akan kena bencana. Jadi mereka memberi persembahan seperti persembahan hewan. Ya, jadi hewan dipersembahkan, dibunuh, dipersembahkan kepada dewa-dewa yang tinggal di satu desa tersebut, agar supaya desa tersebut menjadi aman, tidak kena bencana alam. Itu. Nah, bahkan kadang bukan cuma hewan, kadang mungkin kalau kita lihat di film-film ada manusia-manusia, mungkin anak, putri atau putra yang harus dikorbankan agar supaya desanya itu dan masyarakatnya bisa tentram, bisa sejahtera. Nah, itu kalau kita lihat dari itu kan pertama dari ajaran turun dari nenek moyang tradisi. Lalu kita melihat, benar gak sih kalau kita korbanin, kita membunuh itu sendiri termasuk benar atau salah? Ya, jadi kalau di agama Buddha membunuh itu apapun alasannya adalah salah. Membunuh itu apakah membawa kesejahteraan nggak? Membawa kebaikan nggak? Apakah membunuh itu bagus untuk diri kita sendiri? Bagaimana kalau membunuh itu bagus nggak, baik nggak untuk diri kita sendiri? Mungkin nggak baik ya. Lalu untuk orang atau hewan yang dibunuh itu, apakah itu baik untuk mereka? Apakah mereka akan bahagia kalau mereka dibunuh? Apakah mereka tidak merasa kesakitan? Apakah mereka tidak merasakan penderitaan? Ya kan? Nah kan kita melihat dari sisi itu juga bahwa kita melihat berarti hal-hal ini ada berkaitan dengan pembunuhan. Sudah pasti tidak baik. Ya sudah, kita berarti jangan mengikuti ajaran-ajaran
tersebut. Karena membunuh dari sisi apapun sudah pasti salah, ya, sudah pasti salah dan sudah pasti membawa penderitaan entah bagi pembunuhnya ataupun bagi korbannya yang dibunuh itu, ya. Jadi itu sudah pasti salah. Jadi kita sudah, udah ajaran ini saya nggak mau ikuti karena mengajarkan begitu, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kita bahas tentang loba. Loba itu kan keserakahan. Keserakahan seperti misalnya kadang kita melihat mungkin ada ajaran yang bilang, woi kita harus mencari sebanyak-banyaknya, pokoknya kita harus ngumpulin dana sebanyak itu, entah dengan cara apapun, nggak apa-apa, mau dengan cara penipuan, mau dengan cara apa. Bahkan ada beberapa hal terorisme, kita bisa melihat mereka itu kan mengumpulkan dana. Terorisme kan perlu pendanaan juga ya, perlu senjata dan lain sebagainya. Mereka lalu dengan dalih-dalih agama tertentu atau ajaran tertentu dan mereka mengumpulkan keserakahan dana-dana itu, uang apa gitu ya kan, yang lalu mereka gunakan untuk membeli senjata dan sebagainya. Nah kalau kita lihat itu keserakahan kayak gitu sudah pasti tidak benar, karena di agama apapun yang benar yang biasa diterima oleh masyarakat dunia umumnya adalah, bahkan bukan cuma agama ya, tetapi di semua hukum negara di seluruh dunia, mencuri itu adalah tidak benar, ya. Mencuri adalah tidak benar. Jadi itu kita harus sudah filter. Ini mengajarkan pencurian, kan kayak gitu. Nah keserakahan itu sudah pasti nggak benar. Jadi kita hindari. Ya, jadi kalau ada kabar angin yang keserakahan, kabar angin keserakahan ini seperti kan banyak atau WA, dapatkan 200 juta hanya dengan kita memasukkan 2 juta lalu mendapatkan 200 juta. Kira-kira itu benar nggak? Dalam 1 bulan kita uangnya akan dibalikin 200 juta, benar nggak? Kira-kira? Cuma kita kasih 2 juta sebulan jadi 200 juta. Siapa yang mau? Yang mau angkat tangan? Saya sih mau. Ya, saya sih mau, kalau beneran bisa saya mau. Tapi itu kenyataannya nggak ada. Bahkan kemarin itu yang mirisnya itu, saya kemarin diceritain sama supplier saya. Supplier saya dia kerjasama dengan satu orang. Jadi temennya ini, yang temen dia kerjasamanya itu kena scam habis-habisan, bahkan sampai sertifikat rumah pun sudah digadaikan. Padahal mungkin orangnya itu masih cukup muda ya, mungkin seumuran saya, seumuran gitu ya, mungkin sekitar segitu, masih cukup melek teknologi seharusnya, dan orang yang modern ya, tinggal di kota, termasuk supplier, maksudnya usahanya cukup berjalan bagus. Tapi ternyata orang itu juga sampai terkena scam sampai sebegitunya karena keserakahan. Jadi dia sampai uang-uang untuk apa sales-salesnya atau orang kerjasamanya itu juga sudah dia setorkan ke penipu itu. Jadi dia kenal penipunya itu dari Facebook, dan bahkan orang itu tidak pernah ketemu sama penipunya itu, tetapi dia tertipu sampai sebegitunya. Sertifikat rumah sendiri pun sudah digadai. Dan paling parahnya apa? Dia akhirnya ketahuan dari mana? Dia itu meminta dari adik iparnya. Sertifikat rumah adik iparnya juga mau dipinjam, bahkan mau digadaikan juga. Itu benar-benar sudah keterlaluan. Jadi akhirnya dari sana ketahuan sudah, loh kok sampai begitu. Akhirnya mereka yang masih ini akhirnya memperingatkan dia. Jadi itu ya keserakahan, itu kita juga harus memperhatikan. Dan ada juga ini yang ketiga adalah moha. Jadi ini adalah sebenarnya tiga akar perbuatan buruk ya: loba, dosa, dan moha. Moha itu adalah seperti delusi. Moha itu delusi. Jadi moha itu delusi. Kalau masih ingat itu kemarin Damadesa dan Bante Samanera Cirawangsa ada mengatakan bahwa ada satu orang yang keluarganya baru meninggal, lalu dia melihat Buddha. Dia melihat Buddha, Buddha ini kan sudah pencapaiannya tinggi. Oh Buddha, tolong selamatkan ini
Buddha tolong agar supaya keluarga saya yang sudah meninggal ini bisa naik ke surga, ya bisa terakhir di surga. Jadi orang itu sudah meninggal, jadi gimana anaknya minta supaya tolong Buddha menolongnya agar almarhum itu bisa naik surga kayak gitu kan. Buddha akhirnya meminta orang tersebut untuk membawa suatu guci ya. Guci itu satu diisi batu, ditutup rapat, satu lagi kosong kayak gitu kan. Jadi keduanya itu ditaruh di sungai. Buddha bilang, kamu sekarang mintalah coba guci yang sudah diisi batu berat itu agar bisa mengapung ke atas sungai. Buddha bilang gitu. Orang itu langsung bilang, itu hal yang nggak mungkin, Bante. Mana mungkin suatu guci yang sudah terisi batu yang sangat berat itu bisa tiba-tiba ngambang. Itu kan hal yang nggak mungkin, ya. Bagaimana? Terus kamu cobalah supaya guci yang kosong ini, yang ringan sekali ini, agar dia bisa tenggelam ke sungai. Buddha minta dia gitu, bisa gak? Dia bilang itu juga gak mungkin, Bante, karena dia ringan, mana mungkin dia bisa tenggelam ke sungai. Buddha mengatakan bahwa yaitu gak mungkin. Kalau orang tersebut memang sudah melakukan banyak karma, hal-hal jahat, gak mungkin dia akan bisa naik ke kelahiran yang lebih baik. Dan begitu juga kalau orang tersebut sudah melakukan hal-hal baik, dia tidak mungkin akan terlahir di alam yang menyedihkan. Jadi bahkan Buddha itu pun tidak bisa membantu sampai sebegitunya. Jadi semua itu balik lagi ke perbuatan kita ya. Jadi janganlah kita delusi. Jadi ada orang yang bilang, wah dengan gini kamu bisa jadi apa gitu, jadi sakti apa ya. Jangan asal percaya, itu namanya adalah moha. Dalam hal ini moha delusi, atau moha itu biasa identik dengan kebodohan ya. Sebutannya adalah kebodohan, bahasa kerennya. Oke. Jadi selanjutnya bagaimana solusinya supaya kita bisa memilih ajaran yang benar. Buddha mengatakan merenungkan. Jadi setelah merenungkan, kita merenungkan, berpikir dengan bijaksana, baru terimalah suatu ajaran. Jika ajaran itu membawa manfaat dan kedamaian, dan jika ajaran itu sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang benar, penerimaan yang sejati datang dari kedalaman batin yang mengetahui apa yang benar, apa yang bermanfaat, dan apa yang membawa kebahagiaan sejati. Jadi itu semua datang dari kedalaman batin ya. Jadi kalau kita misalnya sudah mantap, kita tahu nih kita beragama Buddha itu karena apa, kita akan mantap dasarnya, kita akan bagaimanapun tidak akan tergoyahkan lagi, karena kita sudah jelas kenapa kita memilih ajaran dari Buddha yang luar biasa ini. Oke, jadi setelah mendapat masukan dari guru Buddha, akhirnya para suku Kalama itu mereka sangat senang, sangat bahagia, dan akhirnya mereka mengatakan kepada Buddha bahwa baik, mulai saat ini kami akan mengikuti ajaran Buddha, mengikuti Dharma ya. Sejak saat itu mereka menjadi pengikut dari guru Buddha. Dan guru Buddha mengatakan bahwa ada 4 jaminan untuk kalian yang pikirannya tanpa permusuhan, sudah damai, tanpa niat buruk, tidak kotor, dan murni, telah memenangkan 4 jaminan dalam kehidupan ini. Jaminan pertama, guru Buddha jamin ke mereka ya, bahwa jika ada dunia lain, jika misalnya kita kan nggak tahu nih, kita belum meninggal kan, kita nggak tahu kan habis ini benar nggak sih saya terlahir di dunia lain, apakah ada sih dunia lain selain dunia ini, kita kan nggak tahu ya. Jadi Buddha katakan, jika ada dunia, kalau ada dunia lain, dan jika ada buah dan akibat dari perbuatan baik dan buruk, maka adalah mungkin dengan hancurnya jasmani. Jadi setelah kita meninggal, aku akan muncul di alam tujuan yang baik, di alam surga. Jadi kalau nanti misalnya ada alam surga, kalau kita sudah berbuat baik, kita pasti akan terlahir di alam yang lebih baik atau alam surga. Itu jaminan pertama dari guru Buddha.
Ya. Jaminan kedua, Buddha mengatakan, jika tidak ada dunia lain dan tidak ada buah dan akibat dari perbuatan baik dan buruk, tetap saja di sini dalam kehidupan ini aku hidup dalam kebahagiaan, tanpa permusuhan, tanpa niat buruk, bebas dari kesulitan. Kalaupun nanti habis meninggal nih ya, misalnya nggak ada dunia lain, oke, minimal waktu kita sekarang dalam kondisi manusia hidup di sini, kalau kita tidak melakukan kejahatan, kita tidak akan ada perasaan was-was. Ya, tidak akan ada perasaan was-was, tidak ada akan perasaan ketakutan. Misalnya ada orang yang mau mencuri, setelah ada dia mencuri itu, pertama kali dia melihat pasti dia sudah was-was dulu. Dia mencari, lihat kiri kanannya, ada yang lihatin nggak, ya kan? Lalu sebelum dia masuk ke rumah atau tempat yang dia mau curi, dia melihat ada CCTV nggak. Itu kan sudah was-was, itu kan berarti dirinya sudah tidak tenang. Tetapi kalau kita misalnya orang baik, kita tidak melakukan hal-hal itu, kita tidak akan ketakutan, tidak akan merasa was-was, kita akan merasa bahagia. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik di kehidupan ini pun kita akan merasa bahagia. Itu jaminan kedua dari Guru Buddha. Jaminan ketiga yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Seandainya kejahatan menimpa si pelaku kejahatan, orang jahat ternyata kena akibat dari kejahatan. Karena aku tidak bermaksud jahat terhadap siapapun, bagaimana mungkin penderitaan menimpaku? Karena aku tidak melakukan perbuatan jahat. Jadi kalaupun ini ya sama ya kayak poin nomor 2 tadi ya, selama kita tidak melakukan perbuatan jahat, ya kita akan tenang dan kita juga tidak akan menderita. Ya, jadi kadang menderita pun tidak akan, kalau kita udah ada pengertian yang benar, penderitaan pun kita tidak akan merasa terlalu menderita. Kita kasih contoh aja mungkin. Dulu saya ada teman wihara pernah sharing ya. Jadi ada 2 suami istri, satu suaminya, satu istrinya, dan pada waktu itu mobil mereka ketabrak, ininya pecah, lampu ininya, kaca lampu depannya itu. Dan gimana tanggapan suami dan istri itu berbeda. Istrinya itu merasa aduh sakit banget, aduh pecah gitu, ini banget ya kan. Sedangkan si suami itu kan mobil mereka, mobil kepunyaan mereka. Tetapi si suaminya mungkin karena pandangannya sudah berbeda, si suami itu lebih nyadar, oh ini anicca, bahwa suatu barang itu cepat atau lambat juga akan rusak. Pandangan suaminya sudah tidak terlalu sakit, tidak terlalu menderita, walaupun barang itu sama rusak. Ya, jadi barangnya sama kepunyaan mereka, tetapi satu sangat menderita, satu sedih sekali, satu bisa melihat dengan lebih pikiran yang lebih terbuka bahwa oh ya ini memang anicca, suatu barang cepat atau lambat ya bisa rusak, lebih bisa menerima ya kayak gitu. Jadi seseorang tidak akan merasa terlalu menderita ya. Jaminan keempat, seandainya kejahatan tidak menimpa si pelaku kejahatan, maka di sini aku melihat diriku dimurnikan dalam kedua hal. Jadi seseorang yang dia telah murni, yang pikirannya telah damai, telah bijaksana, jadi walaupun ada kejahatan atau kebaikan, dia akan tetap bisa tenang, tetap bisa UPK, ketenangan batin ya. Jadi dia tidak akan tidak akan goncang lagi. Dia akan tenang dan dimurnikan dalam kejahatan maupun kebaikan. Itu adalah 4 jaminan yang diberikan oleh Buddha kepada pada suku Kalama ini. Oke, jadi kalau sebenarnya semua ini ya, dari ini kita bisa simpulkan dengan satu kata, ehipassiko. Mungkin pernah dengar ya ehipassiko ya. Ehipassiko ini adalah istilah yang paling terkenal yang merujuk pada Kalama Sutta tadi. Ehipassiko secara arti itu adalah ehi, yang berarti datanglah atau mari, ya, datanglah mari. Passiko berasal dari kata pasati yang berarti melihat atau mengamati. Jadi arti ehipassiko ini datang dan lihatlah. Atau bahasa Inggrisnya come and see, ya, datang dan lihatlah, atau mari lihat sendiri.
Ini ada ungkapan mengajak seseorang untuk menyaksikan atau menguji kebenaran melalui pengalaman langsung daripada hanya menerima ajaran tersebut secara teoritis atau dogmatis. Kadang kita kan sebagai bayi, misalnya bayi ini, anak kecil, kita dibilangin itu, ini loh, awas hati-hati, ini api ini panas, atau microwave ini lagi nyala, ini panas. Bayi kan nggak ngerti, panas itu nggak enak gitu. Kita ngomong ke satu bayi kayak gitu, dia ngerti nggak sih panas itu apa? Enggak. Tapi pada suatu hari, ketika dia secara sengaja atau tanpa sengaja, ataupun mungkin orang tua sengaja, peganglah itu panas. Nah, dia setelah pegang gitu baru mengetahui bahwa panas itu kayak gini ya. Ternyata panas itu gak enak. Nah, jadi dengan satu pengalaman langsung itu, dia akan sudah melihat, oh gini itu rasa panas. Suatu hari apakah dia akan berani disuruh ini panas, apakah dia akan berani pegang? Pasti dia tidak akan berani lagi. Kayak gitu. Jadi ehipassiko adalah datang dan lihat, buktikan. Jadi Buddha juga mengajak kita untuk membuktikan ajaran Buddha ini, ya. Jadi mengundang para pencari kebenaran mengeksplorasi dan memverifikasi bahkan ajaran Buddha ini melalui praktik langsung. Kita praktekkan dan pengamatan terhadap pengalaman mereka sendiri. Jadi kita coba sendiri, kita buktikan bahwa ajaran dari guru Buddha ini bahwa adalah memang benar-benar ajaran yang paling bijaksana dan paling baik, ya. Jadi selamat untuk teman-teman di sini yang sudah menerima ajaran Buddha, ya. Mungkin saya akan sedikit menutup ini dengan sebentar. Ini udah ada slide-nya, cuma mungkin karena di sini, karena ini Windows yang lama ya, mungkin tadi slide-nya dia nggak keluar. Kita coba dulu internetnya ini bisa nggak nih? Wah, ternyata agak berat ini laptopnya ini. Memang ini Romo Budi kayaknya perlu diperbaharui Romo Budi. Aduh Romo. Tadi kata Yoni perlu diperbaharui, katanya sih Bante sudah beri lampu hijau juga katanya nih. Mungkin habis ini perlu dibelikan yang i9 kali ya, yang paling canggih. Udah HP baru, sekarang laptop baru gitu ya. Nah, mungkin kita boleh bernyanyi sebentar. Ini lagunya udah lagu lama tapi sampai sekarang enak banget buat didengar. Yang bisa nyanyi kita nyanyi bersama-sama. Nah, ini kalau YouTube-nya nggak bayar begitu, udah ada iklan-iklannya nih. Tengah-tengah nih. Ada pesan sponsor dulu ya. Oke. The teaching of peace, the teaching of love, the teachings of the Buddha is for all who want to be free forevermore. Simple, come and see you now. The teaching of peace, the teaching of love, the teachings of the Buddha is for all who want to be free forevermore. Ayo dong suaranya. Don't just believe. Investigate. Do not simply accept what you hear or see. Not even if it's not so dirty. Don't just agree. You got to verify. When you know that it's good, it's good for the wise, then live up
be free forevermore. Every particle can see you know. The teaching of peace, the teaching of love, the teaching of the Buddha is for all who want to be free forevermore. The teachings of the Buddha is for all who want to be free forevermore. Itu ya, jadi dalam hal hidup sebenarnya bukan cuma dalam ajaran agama saja gitu ya, tapi kita harus ehipasiko, berpikir kritis ya. Jadi dalam pekerjaan ataupun banyak sekarang paling banyak ya WhatsApp itulah ya, ada banyak kemarin ada Anda terkena ini pelanggaran, klik link ini untuk melihat pelanggaran Anda. Nah, kalau kita beneran klik link itu, yang ada HP Anda sudah dihack, otomatis langsung dihack. Jadi yang ada uang-uang m-banking itu bisa kena langsung, bisa-bisa dananya nanti kepotong. Jadi ya, don't just believe, jangan langsung percaya, periksalah, investigate, jangan langsung percaya apa yang kamu lihat atau apa yang kamu dengar atau kamu lihat. Bahkan bila itu disampaikan oleh saya ya. Jadi apa yang diomongin saya hari ini jangan dipercaya juga ya. Jangan dipercaya juga. Nanti mungkin baca sendiri bukunya Kalama Sutta Anutta Nikaya ya. Jangan dipercaya juga yang diomongin sama saya. Oke. Ya, mungkin itu sedikit ya sharing dari saya. Semoga ini bisa nanti jadi panduan hidup kita juga ya, untuk ehipasiko dalam segala hal ya. Kita berpikir kritis ya, jangan asal percaya, apalagi zaman sekarang tuh penipuannya luar biasa. Oke. Terima kasih teman-teman sahabat sedharma semua yang sudah mendengarkan sharing dharma hari ini. Semoga kebaikan yang telah kita lakukan hari ini membawa keberlimpahan bagi kita semua. Sabisatra Bhaktu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Satu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.